Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
Tuhan yang ku perlu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku sungguh
terima pujian. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Atas nama BPH Majelis GKE Penarung mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang merayakan HUT kelahiran dan HUT pernikahan pada minggu ini. Berdasarkan imbauan pemerintah dan Majelis Sinode bahwa ibadah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing atau melewati ibadah online di Facebook GKE Panarung dan YouTube GKE Outstanding yang disediakan oleh tim multimedia GKE Panarung. Persembahan syukur, HUT kelahiran, HUT pernikahan, bulanan perpuluhan, dan kolekte kebaktian mandiri bisa disampaikan ke kantor BPH yang bisa dimasukkan langsung ke kotak yang sudah disediakan setiap hari kerja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening tabungan Taheta Bank Kalteng nomor 100.0202
01876.4. Atas nama BPH Majelis GKE Panarung menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Panarung yang tetap mendukung melalui persembahan syukur yang telah disampaikan kepada Majelis GKE Panarung. Mohon tetap tenang, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetaplah bersyafaat agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih yang sedang beribadah di rumah masing-masing, selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus ibadah online. Pendeta pemberitaan firman Tuhan dan ibadah hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Silaban STH MH. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Jemaat kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah yang kudus, seraya mendengar firman Tuhan dalam Mazmur pasal 105 ayat 2 dan 3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kami undang jemaat sekalian untuk menyanyi dari Kidung Pujian Kunyanyi Haleluya. Dinyanyikan 2 kali. Pada pengulangan yang kedua, jemaat sekalian diundang bangkit berdiri untuk menerima votum dan salam. Menyembahmu
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan dan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat yang sudah dan akan Tuhan beri dan sediakan bagi kami. Hari Minggu adalah waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk beribadah dan bersyafaat hanya kepadamu Tuhan. Pujian dan sembah hanya ditujukan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang empunya alam semesta dan isinya. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Kami sering menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti hati Tuhan. Tolonglah dan ampunilah kami. Tiap-tiap hari kami ingin bertobat. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berjanji dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami harus meninggalkan perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar doa pengakuan dosa kami. Doa ini kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat, kita menyanyi lagi dari nyanyian Kidung Baru nomor 127. Bait 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkanlah kami mengucap syukur
atas segala bentuk penyertaan-Mu, baik dalam hidup kami hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan selanjutnya. Semoga firman Tuhan atau ayat Alkitab yang ingin kami bacakan pada hari ini, salah satu hamba-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kita akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan dibaca oleh salah seorang dari kami dapat menjadi penenang hidup kami yang masih gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar firman-Mu yang setia. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dengan judul Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamire. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk, baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedangkan mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara nyawanya. Amin.
Marilah kita menyaksikan puji-pujian dari SPPR Jemaat GKI Penarung. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Salam, jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk pembacaan sabda Tuhan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kuasa-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kuasailah dan urapilah kami, supaya melewati pembacaan dan renungan ini, kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana hidup kami memancarkan kasih kuasa-Mu dan dapat dilihat oleh semua orang. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami ingin belajar dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian sabda Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. 12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, saya memberi judul firman Tuhan hari ini, "Hidupmu adalah sidik jari Allah." Judulnya, "Hidupmu adalah sidik jari Allah." Mengapa disebut sidik jari Allah? Bukan hidupmu adalah sidik jarimu. Hidupmu adalah sidik jari Allah, bukan hidupmu adalah sidik jarimu. Alasannya ialah karena hidup kita ini, menurut Alkitab, bukan lagi untuk kita, tetapi untuk Tuhan yang mengutus kita. Jadi betul saya hidup, tetapi saya hidup bukan untuk menyampaikan atau menuntaskan misi hidup saya. Misi hidup saya adalah untuk mewujudkan misi hidup dari yang mengutus saya, yaitu Tuhan. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal istilah agen ganda. Orang yang bekerja bukan kepada orang yang memberi mandat kepada dia, tetapi yang memberi mandat bukan dia lakukan, tetapi dia bekerja menurut dia sendiri. Dan ini pasti agen yang salah. Hidup kita bukanlah agen ganda. Kita hanya mengabdi kepada satu pengutus, yaitu Tuhan. Mari jemaat memperhatikan dalam pembacaan tadi. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, di sana disebutkan ada keterangan-keterangan kecil. Misalnya Matius pemungut cukai. Kok mengapa embel-embel ini lekat? Simon orang Zelot. Apa sih kata Zelot? Bahkan ketika nama Yudas muncul, langsung ada deskripsi negatif. Yudas yang mengkhianati Dia. Nama-nama ke-12 rasul ini ada tempelan di belakangnya. Itu mau menunjukkan bahwa sebagaimana firman Tuhan tadi, hidup kita adalah sidik jari Allah.
Hidup kita tentu meninggalkan jejak, meninggalkan tapak, meninggalkan bekas yang adalah mencerminkan siapa kita. Mau kita sembunyikan apapun, tetapi sudah tercetak seperti itu. Dan orang masa kini dan orang di masa yang akan datang boleh tahu siapa kita dengan melihat apa yang telah kita lakukan dalam hidup. Namun tidak cuma itu, hidup kita justru di atas itu lagi, ditantang oleh Allah untuk mencerminkan Dia. Ini suatu kebanggaan yang besar, sekaligus juga tantangan yang besar. Bahwa saya dan saudara-saudara diminta untuk mempersembahkan hidup sebagai cara melayani Tuhan, sebagai cara bagi sidik jarinya. Simon orang Zelot mau menunjukkan misalnya bahwa dia dari golongan orang Zelot, orang-orang Israel yang ingin menggunakan kekerasan, menggunakan perlawanan politik dan senjata sebagai alat untuk melawan orang Romawi. Matius pemungut cukai mau menunjukkan bahwa hidupnya sebelum itu adalah orang yang bekerja, dibenci oleh rakyatnya sendiri. Karena terkenal mereka suka mengambil untung secara tidak sah dari pekerjaan sebagai pemungut cukai. Namun oleh Allah, dia diubah menjadi rasulnya. Pesan dari semua itu ialah bahwa hidup kita di masa lalu tidak menjadi kendala bagi Allah untuk membuat hidup kita di masa depan berbeda. Entah hidup kita masa lalunya rusak, kacau dan seterusnya, tidak masalah. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita ditantang untuk menjadi hidup yang baru. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aktris kontroversial Indonesia, Julia Perez, ketika mendiang masih hidup. Dia dikritik ya oleh karena bermacam tampilannya, sifatnya dan seterusnya. Lalu dia mengungkapkan kalimat yang lebih kurang begini, tidak apa-apa, saya memang begitu kok dulu. Tetapi lebih baik, lebih terhormat menjadi mantan orang jahat daripada menjadi mantan orang baik. Bapak Ibu pemirsa setuju? Lebih baik menjadi mantan orang jahat, berarti sekarang dia sudah baik, daripada menjadi mantan orang baik, berarti sekarang dia jahat. Orang-orang yang dijamah oleh Kristus harus punya semangat yang demikian. Nah, Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah sidik jari Allah. Itu berarti bahwa saya dan saudara-saudara meneruskan tugas yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi ini. Ada banyak penjelasan tentang hal itu. Tetapi kalau mau diringkaskan secara padat, maka tugas orang Kristen itu dalam dua kelompok besar. Misinya dalam dua kelompok besar. Satu disebut sebagai misi budaya. Apa itu yang disebut dengan misi budaya? Bahwa orang Kristen dalam dunia ini diminta oleh Allah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Allah, lebih sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menuliskannya, mengajarkannya di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan meminta melewati Injil, sebagai lewati misi mandat budaya ini, supaya keadaan dunia ini menjadi cerminan dari keadaan surga. Itu berarti di mana ada orang-orang berkesusahan, gereja hadir. Di mana ada ketidakadilan sosial, gereja hadir. Di mana ada hal-hal yang tidak sepadan selaras dengan Injil, gereja hadir. Panggilan ini panggilan yang sangat berat. Artinya saya dan saudara-saudara dimanapun ditempatkan Tuhan berada, dalam tugas apapun, saya dan saudara-saudara tidak bisa lagi hidup menurut sesuka-suka saya. Saya diminta sebagai agen Tuhan untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Karena itu kalau kita mengingat istilah kapan kata Kristen muncul sebagai sebutan untuk
pengikut Kristus, muncul di Antioquia. Arti dari Kristen adalah tiruan Kristus atau Kristus yang mini. Tiruan Kristus, imitasinya Kristus. Kalau orang bertanya siapa Yesus Kristus, orang non-Kristen bertanya Yesus itu bagaimana? Apa sih pekerjaannya? Apa tujuan hidupnya? Maka murid-muridnya harus mengambil sikap. Kalau mau lihat Tuhan, dalam hidup saya nampak cerminan itu. Nah, misi yang kedua disebut dengan misi penginjilan. Ini berarti ialah untuk membawa orang-orang berdosa dunia ini menjadi pengikut Kristus. Ini berarti membawa orang untuk meyakini Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, untuk menebus dunia ini, memulihkannya. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, suka tidak suka, ini adalah tugas yang Tuhan juga mandatkan. Di dalam Injil Matius pasal 28, Tuhan Yesus memberikan amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi orang Kristen dalam hidupnya selalu punya semangat, tidak cuma untuk menunjukkan kehidupan kekristenan di dalam dia, tetapi pada serentak dengan itu dia juga dalam semangat untuk merangkul, untuk meraih, untuk membawa orang-orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Dua tugas ini bisa dijabarkan dalam banyak hal. Bisa dalam misalnya ekologi atau teologi mengenai lingkungan hidup, mengenai keadilan sosial atau teologi sosial, bisa dijabarkan dalam berbagai bentuk. Tetapi ini bagian yang besar. Satu tidak meniadakan yang lain. Harus dijalankan sama-sama. Itu mirip seperti dua lempengan besi di dalam rel kereta api. Tidak bisa jalan kalau cuma satu. Harus dua. Dua sisi ini harus jalan. Dengan penekanan yang mungkin berbeda-beda, tetapi tidak bisa diabaikan. Nah, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu pada masa ini mari saya dan saudara-saudara melihat apakah hidupku sudah mencerminkan sidik jari Allah di dalam diriku? Apakah hidupku sudah sesuai dengan panggilan itu? Mungkin kita bukan orang hebat, mungkin kita bukan orang berpengaruh, mungkin kita bukan orang yang bisa membuat opini publik. Namun jangan pernah lupa, tindakan, perkataan, sikap kita terhadap diri kita dan orang lain kelak juga mempunyai pengaruh. Ada kisah dosen di teologi dulu, dosen STT dari Banjarmasin, namanya Pendeta Dr. Martin Bayer. Dia adalah salah satu dan mungkin yang terbaik pada masa itu, ahli mengenai budaya Dayak dan agama Kaharingan. Dia menulis tentang agama Kaharingan tidak cuma bahasa Dayak Ngaju, namun dia juga menyusun kamus bahasa Sangiang. Nah, beliau ini karena sudah tua, diundang datang mengajar ke STT Banjarmasin. Nah, oleh karena waktunya singkat saja, maka seringkali beliau ini diberi jam mengajar itu sore, bukan pagi. Oleh karena dipadatkan waktunya dengan kedatangannya ke Indonesia. Awalnya beliau mengeluhkan, kok saya ini seperti kurang penting, kok tidak mendapat jam yang pagi. Tetapi beliau tidak pernah membuat itu semangatnya hilang. Beliau menunjukkan kepada kami bahwa pentingnya pengajaran itu dengan sikap-sikap yang sederhana. Misalnya, beliau sudah ada di dalam ruangan sebelum kami mahasiswa datang. Beliau berpakaian rapi untuk menunjukkan bahwa pengajaran ini penting. Dan kalau sore Banjarmasin ketika itu sering lampu mati. Biasanya kalau dosen lain lampu mati itu berhenti kuliah. Beliau tidak, tetap mengajar dalam gelap itu. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita maksudkan itu yang dibaca orang. Kadang-kadang apa yang tidak kita sadari itu yang dilihat orang. Melewati cara beliau seperti itu, jelas pesannya sangat penting. Bahwa sebagai pengajar, sebagai dosen, keadaan tidak menjadi masalah apapun itu.
Nah, hidup kita dalam posisi yang demikian. Tapi mungkin kita bertanya, saya kan bukan dosen, saya kan bukan orang hebat. Bagaimana saya bisa menjadi agen Allah yang istimewa? Saya kan sedang sakit. Bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap Tuhan? Sementara saya dalam hidup dunia ini saja membutuhkan pertolongan orang lain. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa tahun yang lampau, ada kisah yang sangat menyentuh hati saya. Ada dua saudara, sama-sama laki-laki, dari keluarga yang mantap, yang sehat. Ketika bertumbuh remaja, sang abang, kakak yang tertua ini, tiba-tiba sakit. Dan kemudian sakit ini merenggut badannya, pelan-pelan menarik kekuatan fisiknya, sehingga dia menjadi lumpuh. Kemana-mana minta pertolongan orang lain, kemana-mana hanya di dalam kursi roda. Namun sang abang ini tidak mau menyerah. Dia tetap sekolah, dia tetap kuliah, meskipun kekuatan badannya makin lama makin turun, makin lemah. Adiknya lain, adiknya ini bertumbuh sehat, cerdas, sangat pintar, dan fisiknya kuat. Adiknya ini diam-diam memperhatikan abangnya ini. Kok abangnya ini tidak pernah mengeluh, abangnya ini tidak pernah meratapi sakitnya, abangnya ini tidak pernah menyalahkan Tuhan. Abangnya menerima semua keadaan itu. Berbeda dengan dia yang meskipun diberi karunia oleh Tuhan kesehatan yang prima, otaknya cerdas, sering menggerutu. Suatu hari dia tidak tahan, dia bertanya kepada abangnya, "Bang, kenapa sih abang kok tidak seperti yang lain? Abang kok tetap rajin berusaha untuk hidup meskipun abang tahu hidup abang tidak lama. Abang juga sangat sabar, abang juga tidak pernah mengeluh. Mengapa sih bang? Abang kan kalau mengeluh tidak ada orang juga menyalahkan kondisi abang." Jawaban sang kakak itu menyentuh adik-adiknya. Abangnya begini mengatakan, "Adik, kalau hidupmu itu kelak hebat, itu memang akan hebat. Kamu akan selesai kuliah, kamu menjadi bekerja, melewati hidupmu, kamu bisa melayani Tuhan. Melewati keahlianmu, kamu bisa mempersembahkan hidupmu, tenagamu, waktumu, karuniamu, talentamu untuk Tuhan. Karena kamu punya jalan itu, kamu punya kesempatan itu. Tetapi aku ini apa? Hidupku pun tidak tahu kapan berakhir. Kekuatanku makin lemah. Aku ingin rindu hidupku ini juga aku persembahkan untuk Tuhan. Tapi tidak bisa karena keadaannya seperti ini. Jadi kalau sebab itu, kalau aku ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu, sangat sabar. Karena aku berharap kelak kepada Tuhanku, Juru Selamatku. Semoga kesabaranku, semoga kesungguhanku, semoga keikhlasanku dihitung oleh Tuhan sebagai caraku untuk memuliakan Dia. Kisah itu menyentuh betul. Semoga keterbatasanku, kesabaranku, sikapku yang tidak menggerutu, yang tidak mudah putus asa, dianggap oleh Tuhan sebagai caraku untuk melayani Dia. Adiknya ini sangat tersentuh. Hari ini melewati kisah Tuhan Yesus memanggil kedua belah rasul. Mari kita semua sama-sama kembali disegarkan, ditantang lagi untuk hidup dengan kesadaran, saya adalah sidik jari Allah. Apa yang saya tinggalkan hari ini akan dibaca oleh zaman. Saya kalau ketemu misalnya anak-anak muda seperti mereka Timur Timbedia ini, saya tidak pernah meremehkan mereka. Meski mungkin mereka masih seperti anak-anak, ketemu tukang pentol mereka ramai-ramai makan di situ. Saya meyakini kelak akan ada dari mereka dan saya selalu berdoa mereka akan jadi orang hebat. Hari ini mungkin orang-orang yang biasa-biasa saja. Hari ini mungkin tidak dihitung oleh dunia, bahkan mungkin dia sendiri menganggap dirinya biasa-biasa saja. Namun masa depannya masih sangat panjang. Dan mereka bisa menjadi orang yang sangat penting. Cara kita memperlakukan mereka bukan oleh karena siapa mereka, tetapi oleh karena kita tahu kelak mereka bisa menjadi apa.
Sekali lagi, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, jangan perlakukan dia biasa saja menurut keadaannya hari ini. Perlakukanlah dia menurut kemungkinan yang kelak dia akan bisa. Dan kita tidak pernah lagi menganggap remeh orang apapun keadaannya. Karena kita adalah alat Tuhan, tidak cuma untuk menyentuh dunia ini, tetapi juga untuk menyentuh manusia. Hari ini kita akan memasuki minggu-minggu depan kehidupan tatanan baru atau new normal. Orang-orang Kristen diminta untuk membantu pemerintah di dalam mengkampanyekan program ini dan melakukannya dengan tertib. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang berotoritas, Allah yang maha kuasa, yang di dalam tangannya kesehatan kita dijamin, yang di dalam tangannya hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka kita tetap melakukan kesadaran ini dengan tanggung jawab penuh terhadap kesehatan diri kita dan lingkungan kita dan orang-orang lain. Namun juga dengan semangat dan penyerahan kepada Allah. Kita percaya bahwa misi ini tidak akan pernah bisa dikerjakan sendiri. Namun kita berbahagia kelak kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, salah satu kitab yang dibaca oleh Tuhan adalah kitab kehidupan, di mana nama-nama orang tercantum di sana. Maka biarlah hidup kita, perbuatan kita, jerih lelah kita akan menceritakan Allah. Karena saya dan saudara-saudara adalah sidik jari Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat, kita menyanyi kembali dari Kidung Pujian Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu di
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu. Tolonglah kami supaya tetap setia menjadi agen Tuhan, menjaga hidup kami sebagai sidik jari-Mu, baik di saat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di saat yang kami banggakan maupun di saat yang sulit, agar kami tetap bertahan untuk menjaga panggilan ini di dalam Tuhan. Saat menghadapi orang-orang yang sulit, saat menghadapi masalah, saat menghadapi hal yang tidak masuk akal, biarlah kami tetap mengingat bahwa kami tidak berjuang sendirian, tetapi Tuhan yang menolong. Ubahkanlah kami untuk semakin serupa dengan kehendak-Mu, dan kami mohon Tuhan berkenan memakai hidup kami pula sebagai sarana untuk menyentuh orang lain dan membuat hidup orang lain juga semakin baik. Tuhan menolong. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang saat ini juga bersiap-siap untuk memasuki tatanan kehidupan baru. Engkau memberkati seluruh pengurus gereja dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar dapat melaksanakan semua sesuai konteks masing-masing dan semakin mampu memelihara kerohanian jemaat. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati dan melindungi mereka, agar saat mereka beraktivitas di rumah atau di luar rumah, saat mereka bersama dengan keluarga atau melakukan pekerjaan di luar rumah, mereka dilindungi keluar masuknya, keluar dengan sehat, kembali dengan sehat, jauh dari mara bahaya, terutama juga oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan menjaga dan melindungi. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Panarung ini yang berbahagia oleh karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, agar rumah tangganya semakin bahagia, semakin padu sejahtera suami istri, anak, orang tua. Demikian juga agar mereka berumur panjang, berbahagia, penuh damai sejahtera. Engkau memberkati mereka agar masa depannya semakin cemerlang karena tangan Tuhan. Dikau memampukan. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan, mengikuti UTS ataupun juga ya Tuhan merancangkan masuk ke dalam lembaga perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka agar di tengah situasi pandemi ini mereka tetap menjadi anak yang rajin, yang haus akan pengetahuan, yang suka akan belajar, sehingga mereka boleh menggunakan segala daya yang ada untuk mengisi hari-harinya dengan bekal pendidikan yang baik, dan pada saatnya kelak berguna bagi mereka. Tolonglah yang akan melanjutkan sekolah dan kuliah di tempat yang jauh dari orang tua. Tuhan memberkati segala persiapan, baik fisik, mental maupun rohani, agar kelak pada saatnya semua urusan Tuhan bantu dimudahkan dan mereka dapat sekolah di tempat yang mereka cita-citakan. Tuhan menolong. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami Indonesia. Engkau memberkati Presiden di dalam mengambil keputusan bersama dengan seluruh jajaran menteri, agar dapat menyeimbangkan kebutuhan hidup masyarakat, perputaran roda ekonomi, sekaligus juga keselamatan nyawa orang. Engkau memberkati agar setiap pihak yang terlibat boleh bekerja dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama oleh kemurahan Tuhan. Pimpinlah bangsa kami untuk keluar dari wabah ini sebagai bangsa yang menang atas ujian. Kami mendoakan pula ya Tuhan Yesus bagi para petugas medis maupun juga sukarelawan aparat keamanan yang berjuang di garis depan untuk menjaga dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya melindungi mereka dalam pekerjaannya agar tidak terpapar virus ini, dan dapat mereka lakukan semua dengan tenang dan tentram karena rahmat Tuhan. Dan jika mereka pun terpapar, Tuhan memberikan imunitas yang baik, Tuhan memberikan kesehatan yang prima, sehingga mereka tidak sampai sakit bahkan mengancam nyawa. Tuhanlah andalan kami satu-satunya. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sekalian ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami untuk percaya bahwa dunia ini di dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan berotoritas. Hidup kami biarlah kami pakai untuk sebaik-baiknya menghormati Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa memimpin kami sekalian untuk mencapai kemenangan. Kami datang bukan memerintahkan Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi.
Di dalam nama Tuhan Yesus mengajar kami berdoa, kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nats pengantar persembahan kita pada ibadah hari ini yaitu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah kami, berkat dan kasih karunia yang kami terima tiap-tiap hari adalah pemberian-Mu. Di kesempatan ini, kami persembahkan ucapan syukur kami dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan berkati untuk menunjang aktivitas dan fasilitas gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sementara kolekte dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 181A, bait 1, 4, dan 5. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan imam Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, baik di rumah maupun saat beraktivitas di luar. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi